Mandala dari bahasa Sanskerta yang secara harafiah bermakna lingkaran untuk merujuk pada berbagai benda nyata. Namun dalam praktiknya, mandala sudah menjadi nama umum untuk menyebutkan pola yang mewakili kosmos secara metafisik atau simbolis, mikrokosmos semesta. Dahulu mandala atau kabuyutan biasanya dijadikan tempat para intelektual menulis naskah, mengajarkan berbagai ilmu seperti halnya ketauhidan, moral, spiritual, tata negara, hingga menjadi pusat ritual. Sebagai tempat kegiatan religius, berfungsi sebagai pusat mikro dan makrokosmos yang menghubungkan dunia manusia dengan alam suci. Bagi para filolog, kabuyutan cenderung diartikan sebagai skriptorium, yaitu tempat membuat dan menyimpan naskah hingga pusaka. Oke lur, untuk memahami pengertian mandala atau kabuyutan, dulur semua bisa membaca di berbagai jurnal para ahli supaya lebih terperinci. Di sini LS hanya mengulas sedikit, dengan bahasa sederhana, supaya mudah dicerna semua. Karena kadang kala pemaparan yang terlalu akademis dan terstruktur, justru menghilangkan minat pendengar, dan esensi yang ingin disampaikan justru tidak sampai. LSMAH mode dongeng saja ya lur. Lanjut lur. Siapin kopi cap oplet dan udut lalait merahnya lur. Lanjut. Namun di sini LS akan lebih spesifik mengulas tentang mandala atau kabuyutan yang sifatnya fisik yang biasanya ditandai dengan adanya altar, punden berundak, batu satangtung atau menhir. Kabuyutan biasanya juga merekam jejak satu tokoh atau lebih nama leluhur. Mungkin itu dulu sebagai inisiator kabuyutan tersebut, atau yang mungkin dulu memegang, menguasai, kabuyutan tersebut, atau mungkin yang berkontemplasi di tempat tersebut dalam mencapai kesadaran tertinggi, biasanya mereka membuat ciri, atau diberikan ciri sebagai tanda, berupa batu. Maka tak heran di sebuah kabuyutan, di sekitar batu menhir atau lingga utama yang menjadi pusat, ada juga batu-batu berdiri di sekelilingnya yang biasanya lebih kecil atau tidak terlalu simetris. Dengan bahasa sederhana, istilah mencapai kesadaran dan kesempurnaan itu disebut dengan ngahiang. Yang dalam literatur era modern istilah ngahiang itu disamaartikan dengan menghilang, tanpa jejak. Padahal itulah awal mula kesalahpahaman ini terjadi. Dalam berbagai literatur yang lebih dalam, kata hiang sebagai entitas suci yang mencakup nilai-nilai keilahian. Sedangkan kata nga, dalam bahasa Sunda lebih spesifik menjelaskan kata kerja, perbuatan, atau proses. Dengan sederhana LS mengatakan jika ngahiang itu adalah di mana leluhur telah mencapai kesadaran tertinggi yang dalam istilah Islam mungkin biasa disebut makrifat. Yang hilang itu nafsunya, sehingga manunggal, kaula ning Gusti. Lebih jauhnya mencapai konsep. Mulih ke ajati mulang ka asal, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lanjut lur. Seruput dulu kopi cap oplet dan tarik dalam-dalam rokoknya lur. Pergeseran makna dari zaman ke zaman dan kurangnya pemahaman itu yang menjadi stigma baru di masyarakat. Kita jangan menyangkal, bahwa kecenderungan masyarakat Sunda, lebih menekankan pada hal yang berbau mistis, klinik, irasional dalam membuka tabir sejarah. Sekali lagi LS katakan, bahwa, masyarakat Sunda cenderung bersikap irasional, klinik, dan mistis dalam memahami sejarah. Lanjut lur. Pergeseran makna dari tujuan awal itu tidak serta-merta terjadi. Bisa karena kepentingan, seperti legitimasi politik, kekuasaan, keyakinan, atau bahkan ketidaktahuan masyarakat itu sendiri. Peralihan kekuasaan dari era penguasa kerajaan, hingga era kolonial banyak menggeser bahkan menghapus jejak sejarah yang seharusnya ada. Yang lebih konyol dari bangsa penjajah adalah masyarakat kita itu sendiri. Karena stigma berkah itu datangnya dari para wali, para ulama, banyak nama leluhur yang ditambahkan kata waliullah, syekh, dan sejenisnya. Apakah itu salah? Secara harfiah tidak, karena secara konsep leluhur yang mencapai kesadaran tertinggi itu ya sama dengan konsep makrifat para wali. Namun dengan fanatis agama seperti itu, jelas akan menghilangkan dan mengaburkan nilai luhur awal. LS akan contohkan dengan analogi yang banyak terjadi di masyarakat. 1. Berawal dari kepercayaan ngahiang itu tadi kemudian tak sedikit yang menjadikan kabuyutan yang sifatnya itu makom atau tempat petilasan menjadi kuburan. 2. Batu nunggal, batu ciri batu lingga yang sudah pasti satu ditambah jadi 2 batu berbentuk kuburan. 3. Yang lebih tol-tolnya, ada juga yang sampai di keramik, di semen, batu lamanya disingkirkan dan diganti nisan semen. Apakah itu ketidaktahuan? Ya. Tapi tidak munafik ada nafsu yang mendorong agar para peziarah lebih nyaman ketika itu berbentuk makam, apalagi ditambah-tambah kata wali.
Sehingga tidak musyrik seperti menyembah batu, padahal yang musyrik itu otaknya yang tidak paham. Tapi tolong diingat lur, menghilangkan dan merusak jejak sejarah demi legitimasi politik dan kekuasaan itu hukum alam. Sedangkan menghilangkan atau mengaburkan jejak sejarah karena dasar keyakinan itu yang paling munafik. LS acap kali menjumpai suatu makam keramat, yang nisannya telah diganti, dan melihat batu awalnya yang disinyalir kabuyutan. Ini miris lur. Bukan hanya di Tatar Sunda, di daerah Jawa pun sama banyak batu runtuhan candi yang disusun menyerupai makam. Sebagai generasi muda, kita harus lebih kritis dan lebih bijak. LS berharap bagi semua masyarakat yang gemar dengan sejarah lebih mengedepankan rasionalitas dan logika. Jangan cenderung pada pendekatan-pendekatan klinik, karena ketika orang cenderung berpikir klinik, otaknya tidak akan berpikir hanya sampai pada kata bim salah bim. Tugas kita adalah sama-sama menjaga aset berharga itu, paling tidak jika ada peninggalan leluhur sekalipun bentuknya berantakan, cara terbaik untuk menjaganya adalah jangan dirubah. Sekalipun ditata ulang, biarkan para ahli yang melakukannya. Sekian saja Fit LS kali ini. Jika ada kekeliruan itu mutlak dari LS, dan saya yakin jika ada pendapat atau pemahaman lain itu yang lebih benar. Cak. Rahayu Rahayu Rahayu. Bagja Waluya.